Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang energi kamu di bulan November ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek untuk percintaan kamu, finansialnya kamu, dan kesehatan kamu ya. Secara general kita akan baca terlebih dahulu. Tapi ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di bulan November 2024. Secara general kita akan baca terlebih dahulu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Kita lihat dari secara general kamu di bulan November ini, kamu akan ngerasakan ada seseorang ya yang mungkin menyadari bahwasanya punya kemelekatan dengan kamu ya, baik itu mungkin dalam hal percintaan atau mungkin dari segi persaudaraan gitu ya, atau dari segi pertemanan ya, persahabatan. Jadi nantinya di bulan November ini kamu akan ngerasakan, oh ternyata seseorang ini energinya begitu kuat ya dengan aku, atau ternyata seseorang ini memiliki rasa atau aku gitu loh, sebaliknya. Nah, itu salah satunya. Di sini aku juga melihat di bulan November ini nantinya kamu akan mengalami suatu keraguan-keraguan. Entah itu tentang ya mungkin pekerjaan yang saat ini kamu tekuni, atau tentang bisnis, atau tentang menilai gitu ya, menilai seseorang yang mungkin lagi dekat dengan kamu, atau dia yang akan menjadi rekan bisnisnya kamu ya. Arti kata kamu memiliki sebuah keraguan ya. Bisa juga diartikan bahwasanya di bulan November kamu itu akan dijumpai gitu ya dengan beberapa pilihan, dan itu akan membuat kamu merasa sulit untuk menentukan sikap ataupun memutuskan begitu ya. Nah, kita akan coba lihat nantinya. Ini adalah tentang general kamu. Kita lihat lagi apa ini? Ada di tribe. Nah, aku juga merasakan ya beberapa dari kamu di sini akan memiliki sebuah situasi di mana kamu akan benar-benar diterima di lingkungan itu gitu loh. Kayak kamu ketemu nih mungkin dengan teman yang satu frekuensi, atau kamu pada akhirnya akan ketemu dengan seseorang yang akan mengayomi kamu begitu ya. Atau kamu ketemu dengan guru, seorang guru spiritual, atau seseorang yang akan menuntun kamu dan membimbing kamu. Kita akan coba lihat nantinya ya. Mungkin apakah itu tentang memotivasi kamu untuk suatu hal-hal yang membuat kamu akhirnya harus bangkit begitu. Banyak hal nanti yang akan kamu jumpai di sini. Why? Nah, ada juga sih beberapa dari kamu nantinya di bulan November ini akan sering bertanya-tanya, atau kamu belum menemukan jawaban ya, atau kamu tidak menemukan solusi dari masalah ya. Mungkin ada salah satu masalah yang membuat kamu bertanya, kenapa ya ini kok aku tidak menemukan solusi dari masalah ini gitu loh. Atau ada hal-hal yang memang kamu tidak menemukan jawabannya. Oke, building block. Dan ini juga menggambarkan bahwasanya saat ini kamu mungkin lagi ingin membangun sesuatu ya. Di bulan November ini apa yang kamu rencanakan itu semoga aja itu akan kamu mulai, atau bahkan akan terbangun ya. Baik itu mungkin dari segi usaha atau bisnis, ataupun dari segi percintaan kamu ya, ataupun memang dari segi perbaikan gitu lah dalam kehidupan kamu ke depannya. Ya, banyak hal mungkin yang terjadi di sini. Namun ya pada akhirnya kamu akan menemukan satu persatu dari energi ini. Kita akan coba lihat ya. Tadi kita sudah ingat bahwasanya ini energi general kamu. Kita akan coba baca dari segi finansial kamu dulu ya. Seperti apa? Kita ambil kartu tarot ya. Kita coba cek dari segi finansialnya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke, kita sekarang coba
Kita rubah lagi cara bacanya ya. Kita akan coba lihat dari segi finansial kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Empat kartu ya. King of Swords. Nah, di sini kalau dari segi finansial ya, aku melihat ada sih yang sedang kamu pikirkan saat ini. Mungkin gimana caranya ya, gitu ya. Aku itu pengen melakukan sesuatu gitu, pekerjaan, atau aku pengen buka usaha kecil-kecilan, atau aku ingin, misalnya banyak sih yang kamu pikirkan ya, banyak kamu pikirkan. Dan kamu merasa mungkin ada keraguan, bisa nggak ya aku untuk memenuhi semua apa yang aku pikirkan ini gitu loh, mewujudkan semua apa yang aku harapkan ini, begitu ya, ada begitu. Nah, jadi aku juga melihat tentang pekerjaan kamu ini dalam hal membangun suatu bisnis ya. Nah, namun kamu harus mempelajari dulu terlebih dahulu bisnis apa yang akan kamu kerjakan, terus kamu nantinya akan ketemu dengan apa-apa aja, apakah dengan orang-orang seperti gimana gitu ya. Intinya kamu pelajari dulu sebelum membuka usaha apa yang kamu inginkan itu, ya kamu pelajari dulu apa-apa yang berhubungan dengan usaha yang kamu bangun gitu loh. Jadi semua harus dipikirkan terlebih dahulu. Walaupun sempat sih kamu meragukan apa yang saat ini kamu menjadi pikiran kamu, tapi pada akhirnya aku melihat kamu akan ada yang membantu kamu dalam mencari jawabannya. Ya, kamu terkadang kayak sulit di sini ya, sulit untuk menemukan jawabannya, tapi pada akhirnya kamu akan dibantu oleh seseorang yang mungkin ya sama-sama yang saling support lah dengan kamu gitu ya. Mungkin dia entah itu teman kamu, saudara kamu, atau pasangan kamu sendiri. Atau bisa jadi ya orang yang kuat kemelekatannya sama kamu dan dia pengen membuat kamu itu sukses bersama dia, dan dia selalu support kamu, membantu kamu juga gitu ya. Oke. Jadi di bulan November aku melihat apa yang kamu pikirkan di sini tentang sebuah pekerjaan ini mungkin akan bisa terrealisasikan. Walaupun terkadang banyak hal yang terjadi di sini ya. Terkadang kamu juga punya konflik dalam batin kamu atau mungkin dalam pikiran kamu di mana kamu merasa kayak kayaknya ya mungkin kamu udah pesimis duluan gitu loh. Karena apa? Karena mungkin kamu pernah mengalami kegagalan dulu di masa lalu. Tapi sebaiknya ya kegagalan itu kamu jadikan sebuah pelajaran ya, sebagai ilmu yang berharga yang akhirnya bisa membuat kamu memulai new beginning kamu saat ini gitu loh. Ya, jadi kamu mungkin di bulan November ini waktunya kamu untuk bersiap-siap ya. Jadi jangan ada konflik batin lagi, atau di sini kamu mungkin lagi berkonflik mungkin dengan atasan kamu atau mungkin dengan rekan kerja kamu ya. Tapi semua ini aku melihat ini akan bisa diselesaikan ya. Nah, aku juga melihat ada beberapa dari kamu lagi bertahan dalam pekerjaan kamu saat ini. Walaupun terkadang ada konflik terjadi, kalau kita sinkronkan ya, ada konflik terjadi mungkin antara kamu dengan beberapa rekan kerja, tapi kamu mencoba bertahan walaupun kayak udah toksik banget gitu ya. Namun pada akhirnya mungkin di saat kamu mungkin memaafkan, memang sih ada keraguan dari diri kamu bahwasanya apakah aku ingin keluar dari pekerjaan ini atau tidak gitu. Nah, di situ kamu mencoba untuk merenung terlebih dahulu. Ya, kamu mencoba untuk merasakan bahwasanya aku kan udah lama nih bekerja di sini, nggak mungkin dong hanya dengan masalah ini aku bisa keluar gitu ya, kan sangat disayangkan sekali. Nah, kan masih ada cara lain, cari solusi lain ya, itu yang kamu cari di sini. Kamu coba mulai membangun lagi diri kamu menjadi seseorang yang mungkin lebih positif, dan kamu juga mencoba untuk memaafkan mereka gitu ya, yang semoga aja mereka benar-benar bisa memahami itu dan bisa berubah gitu loh. Dan pada akhirnya mungkin bisa jadi seseorang tersebut atau beberapa orang yang mungkin tidak menyukai kamu itu, dia mungkin akan berbalik menyukai kamu. Bahkan konflik yang terjadi antara kamu dengan mereka itu mungkin akan bisa reda, terselesaikan ya. Nah, aku juga melihat di dalam dunia pekerjaan sini ya, mungkin dalam bisnisnya kamu atau dalam keuangannya kamu harus berhati-hati ya dalam dalam memanage keuangan kamu, karena di sini ada hal-hal yang tidak terduga nantinya itu akan benar-benar terjadi. Nggak tahu nih, mungkin apakah kamu pengen pulang kampung, pengen liburan, pengen weekend gitu ya. Nah, jadi saat kamu mendapatkan sebuah rezeki ya, itu janganlah langsung dihambur-hamburkan. Sebaiknya disimpan terlebih dahulu gitu ya. Atau di sini dalam konteks mungkin orang-orangnya gitu ya. Bahwasanya kamu akan melihat bahwa ada seseorang yang mungkin akan membuka siapa dia sebenarnya, aib dia gitu ya. Seseorang yang mungkin selama ini kamu percaya,
ternyata mungkin dia membohongi kamu, dia menyembunyikan sesuatu dari kamu, tapi pada akhirnya terbuka di sini gitu loh, ya. Jadi di bulan November ini mungkin kamu akan lebih berhati-hati lagi. Kalau kamu ngerasa ada suatu hal yang aneh daripada seseorang, ya sebaiknya kamu lebih untuk melihat bahwasanya untuk mempelajari ini kenapa sikapnya berubah, yang lain-lainnya berubah gitu ya. Ternyata mungkin ada suatu hal yang disembunyikan, mungkinkah dia menipu kamu atau bagaimana gitu ya. Di sini ada connect oven dan aku yakin bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada kamu saat itu akan bisa terselesaikan. Ya, kamu ibarat kata itu seseorang yang kayak udah siap untuk bertempur gitu ya. Siap bertempur dan apapun yang terjadi masalah yang kamu hadapi itu akan bisa terselesaikan karena kamu di sini benar-benar bisa membangun ya, membangun branding kamu, membangun siapa diri kamu, value-nya kamu begitu. Ya. Jadi ini yang terbaca. Kita coba lihat dari segi percintaan ya. Untuk percintaan kamu kita coba lihat. Ini kartunya ya. Kalau kita coba buka di sini, kita kumpulkan dulu. Ini tarot juga. Yang untuk tarot ini kita akan coba lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Seperti apa? Oke. Fokus kepada kartu ini. Bayangkan dia seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Apakah yang terbaca? Terkadang kita dalam dunia pekerjaan itu ya, ini kita baca tentang pekerjaan. Memang kita harus pintar-pintar gitu, pintar-pintar dalam bergaul, pintar-pintar menyikapi siasat situasi yang kita jalani gitu ya. Karena pasti banyak ya orang-orang yang terkadang bermuka dua, orang-orang yang terkadang ingin menyikut kita begitu ya. Ya kita harus berhati-hati. Intinya kita tetap berada di jalur kita. Jadi itu yang perlu kamu ingat ya. Jadi di sini untuk percintaan kamu. Di sini ada Two of Cash. Wow, aku melihat beberapa dari kamu ya di sini. Ini zodiak yang terkoneksi. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Scorpio, kuat sekali ya Scorpionya. Ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jadi di sini kalau dari segi percintaan aku melihat seperti akan ada pertemuan antara kamu nih. Jika kamu single ya, aku melihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang ternyata inilah orang yang aku cari selama ini. Atau ya, apakah kamu di sini akan bertemu mungkin dengan pasangan kamu sendiri, di mana sudah lama mungkin berpisah begitu ya. Jadi benar-benar ini akan membuat kamu bahagia. Mohon maaf ya, ada anak-anak menangis. Nah, jadi di sini kita lihat ya, seperti memang ada pertemuan antara kamu dan seseorang. Nah, jika di sini kamu yang sudah berpasangan atau sudah menikah, mungkin kamu lagi berjauhan. Mungkin kayaknya dalam waktu yang lama baru bertemu gitu ya, tapi tiba-tiba nih di bulan November akan ada pertemuan antara kamu dengan pasangan kamu. Ya, semoga aja. Dan pertemuan ini begitu cukup membahagiakan. Dan bisa juga ya, bagi kamu yang sudah lama mencari pasangan ya, semoga di bulan November ini akan ketemu ya, semoga. Karena di sini aku melihat, nah kalau aku sinkronkan dengan kartu death ya, kartu death ini kan kartu kematian. Ada sesuatu hal yang sudah berakhir antara kamu dengan seseorang. Memang ada suatu hubungan sudah berakhir. Mungkinkah ini terjadi karena perbedaan, karena jarak ya, atau karena memang konflik yang terus menerus. Nah, namun aku melihat seperti ada perbaikan kembali dari hubungan ini. Makanya sini bertemu kamu dengan dia, bertemu lagi di sini ya. Jadi setelah perpisahan ini mungkin keadaan dia itu ya mungkin tidak tenang, dia galau, dia kesepian, dan dia mungkin juga merasakan adanya suatu penyesalan dalam dirinya dia yang membuat akhirnya dia kembali ke kamu begitu ya. Jadi aku melihat seseorang ini menyesal ya karena melakukan kesalahan, menyakiti kamu kah, mengkhianati kamu kah juga ya, sehingga akhirnya dia seperti ingin kembali ke kamu. Makanya dia ingin bertemu dengan kamu seperti untuk menyelesaikan konflik ini. Dan ini di sini general kamu bahwasanya dia ingin membangun kembali hubungan ini. Tapi di sini mungkin keraguan ada pada pihak kamu. Kamu merasa ragu apakah dia benar-benar bisa akan kembali ke kamu begitu ya. Karena seseorang ini merasakan ada kemelekatan yang sangat kuat kepada kamu. Dia sulit untuk melupakan kamu di sini. Karena dia sudah sangat ketergantungan selama ini kepada kamu. Ya, mungkin apapun selalu bersama dengan kamu.
ya. Saat dia punya masalah, itu ada kamu yang membantunya. Dan dia kayak ngerasa udah sangat terbantu sekali dengan kehadiran kamu. Makanya di sini dia seperti tidak bisa nih hidup tanpa kamu karena di sini ada kartu death. Oke. Nah, di sini juga ada Ten of Swords. Keadaan dia kayak benar-benar tersiksa saat ini. Seolah-olah ada 10 pedang yang mungkin akan mengancam dia, ya. Karena ya dia merindukan kamu. Ya, ini yang dirindukan dia. Sementara dia kesepian. Apalagi mungkin jika dia membayangkan kamu ini sudah punya pasangan dan kamu bahagia gitu loh. Dengan pasangan kamu, itu yang dibayangkan dia dan dia tidak bisa membayangkan hal itu. Makanya dia seperti ingin kembali ke kamu, ya. Oke. Ini yang terbaca. Nah, yang ini juga kartu Six of Cups. Benar-benar harapan dia itu bisa bersama dengan kamu. Aku bersama kamu itu bahagia. Ibarat kata ini burung merpati. Aku dengan kamu itu kayak bebas mau ngapain gitu loh. Dan kamu tidak pernah mengikat aku, mengekang aku gitu loh. Itu yang dia dapatkan adalah adanya rasa nyaman dari kamu. Ya, makanya dia berharap kita bisa bersama lagi, kita bisa bersatu kembali. Itu harapan dia di sini. Oke. Nah, jadi ada hal yang sudah berakhir tapi dia ingin membangun kembali karena dia tahu kamu yang selalu membimbing dia, menuntun dia, ya. Kamu juga sebagai seseorang yang mungkin guru bagi dia, kakak, abang bagi dia, kekasih bagi dia gitu loh. Ya, baik itu dia perempuan ataupun laki-laki ya. Sesuaikan aja dengan gendernya kamu. Ini yang aku lihat. Nah, bahkan dia juga bertanya, "Kenapa sih aku sulit melupakan kamu?" Ya, kenapa? Karena punya kemelekatan dengan kamu. Itu yang membuat seseorang ini kayak sulit untuk melepaskan kamu. Padahal mungkin udah lama sih ya pisah dengan kamu. Walaupun dia menahan kesepian itu, walaupun mungkin dia sudah punya pasangan yang lain ya, tapi dia tetap tidak bahagia. Karena di sini ada Three of Swords. Ya, ini menggambarkan bahwasanya seseorang ini sudah memiliki orang ketiga. Ada 3 energi di sini. Ini 2 perempuan, 1 laki-laki. Ya, bisa dibalik ya. Ini 2 laki-laki, 1 perempuan begitu. Jadi tergantung situasi kamu ya. Nah, aku melihat ternyata seseorang tersebut dia di saat dia menemukan ataupun bersama orang ketiga itu, dia tidak bahagia ternyata. Di dalam pikirannya hanya ada kamu. Itu yang membuat dia akhirnya ingin datang dan kembali ke kamu. Oke? Ini aku rasakan dari energi dia ini. Kayak benar-benar ya, dia itu memang sih, dia awalnya sih ragu mungkin untuk meninggalkan kamu. Namun pada akhirnya dia pengen mencoba. Ya, disitulah dia itu kayak tidak bijak dalam mengambil keputusan. Dia beranggapan mungkin ada kebosanan gitu ya dalam hubungan antara kamu dengan dia. Jadi dia mencoba untuk menemukan seseorang yang lain. Ternyata seseorang yang lain itu ya menghancurkan dia juga, bahkan dari segi finansial ya dia juga udah habis-habisan begitu. Nah, akhirnya dia apa? Dia mungkin stuck keuangan. Ya, tapi di sini aku melihat ada suatu pemikirannya dia seperti ingin bangkit kembali ya. Kenapa? Karena dia benar-benar harus berjuang lagi nih untuk meyakinkan kamu supaya kamu percaya sama dia ataupun yang lainnya. Oke? Di sini aku merasakan ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana ending. Ya, kita coba lihat kartu yang lainnya. Bagaimana endingnya? Bagaimana kesehatan kamu juga? Kita akan coba cek ya. Oke, teman-temanku. Apakah yang terbaca di energi kamu? Ya, mungkin ini di pertengahan bulan. Kamu akan merasakan ada perubahan mungkin dari seseorang ini ya. Ataupun di akhir bulan gitu ya. Nanti kita akan coba baca lagi energi update-nya di readingan berikutnya. Apalagi yang perlu kamu dengar di sini atau pesan semesta untuk kamu di bulan ini, kita akan ambil 3 kartu. Nah, kalau dari segi kesehatan kamu, aku melihat nourish yourself kamu akan benar-benar menjadikan diri kamu itu ya kayak aku harus sehat nih, aku harus senang-senang nih gitu ya. Aku tidak boleh mikirin yang enggak-enggak nih. Jadi kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan. Jadi di saat kamu kayak merasa, oh kayaknya aku pusing di kepala, otomatis kalau pusing kepala kan pasti aku minum obat dulu. Apa yang bisa membuat kamu sembuh? Kalau aku sih kalau sakit kepala sih kan
minum itu ya, minum kopi Seven gitu ya. Nah, kalau kamu apa? Jadi kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan. Nah, itu jadi kalau kamu merasa kayak, "Oh, aku kayaknya meriang." Ya apa yang kamu butuhkan? Apakah, makan buah-buahan atau perbanyak minum air putih? Ya kamu tahu. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada listen to your body. Ini juga menggambarkan bahwasanya kamu akan mendengarkan uh, tubuh kamu. Kita kan tahu nih bahasa tubuh kita itu bagaimana, ya. Jadi tentang kesehatan kamu ini, kamu benar-benar menjaga banget gitu loh. Jangan sampai, oh besok ini aku akan sibuk nih. Aku harus menjaga tubuh aku, stamina aku harus baca makan vitamin ini gitu ya. Aku harus mengkonsumsi makanan yang 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna begitu ya. Jadi kamu itu tahu ya. Jadi ini hebatnya kamu. Oke. Nah, di sini ada compassion for all. Kamu benar-benar menjadi seseorang yang sangat disukai banyak orang ya, dan kamu juga orang yang berbeda. Kami itu menjadi seseorang yang public figure bisa jadi ya nantinya, sehingga ini juga yang membuat mood booster kamu itu meningkat, dan ini juga membuat kamu bersemangat, dan ini juga membuat kamu sehat gitu ya. Jadi kamu harus munculkan nih energi-energi positif ini. Jadi di bulan November ini kamu akan mengumpulkan energi-energi positif ya untuk mempersiapkan ya energi kamu di tahun depan ya. Dari mulai sekarang kamu akan persiapkan itu. Oke, trust your intuition. Nah, sekarang mungkin ada pesan buat kamu, mungkin lebih untuk mendengarkan intuisi kamu, ya, kata hati kamu. Terkadang kita juga tidak boleh abaikan ya. Aku ada ya buat readingan tentang intuisi kamu ya, kalau nggak salah ya. Jadi kamu tidak boleh abaikan, kamu harus benar-benar mendengarkan, firasat kamu juga ya, sehingga nantinya ini juga akan menuntun kamu ke depannya. Karena aku melihat di bulan November ini mungkin akan banyak, hal-hal positif yang akan masuk, tergantung kamu menyikapinya itu bagaimana gitu loh. Kalau misalnya menyikap itu dalam energi positif, ya itu akan hal positif juga yang kamu dapatkan. Tapi di saat pemikiran kamu negatif, itu juga akan negatif yang kamu dapatkan. Jadi tergantung kamu itu, mindset kamu itu di saat itu sedang apa gitu ya. Jadi itu harus kamu kontrol. Oke, teman-temanku. Ya ini mungkin yang bisa aku sampaikan. Apapun terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, mungkin ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi bagi kamu atau motivasi bagi kamu untuk selalu bersemangat ya, terus berjuang walaupun banyak hal yang terjadi. Ya sebaiknya kita tetap harus ikhtiar dan berdoa agar Tuhan selalu memberikan jalan kepada kita. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.